praktikum kimia analitik sekalian. Hari ini kita bertemu dalam praktikum daring untuk yang pertama kali bagi mahasiswa semester 1. Nah, hari ini topiknya adalah identifikasi kation. Jadi tujuannya adalah untuk mengetahui atau mengidentifikasi kation yang belum diketahui. Jadi kalau kalian dapat sampel yang kita belum tahu, itu nanti kita bisa identifikasi berdasarkan golongannya. Kemudian jangan lupa untuk selalu menggunakan APD, jas lab, kemudian sarung tangan, kemudian masker yang harus kalian pakai pada saat kita akan melakukan reaksi. Alat dan bahan yang digunakan adalah yang pertama, kita memerlukan tabung reaksi. Tabung reaksi yang digunakan untuk mereaksikan, kemudian pipet tetes untuk mengambil reagen, kemudian penjepit untuk menjepit tabung. Jadi fungsinya kalau kita mau memanaskan, kita harus jepitkan dulu begini. Kemudian pemanas bunsen, kalau ada gas menggunakan gas juga boleh. Kemudian korek api. Kemudian bahannya adalah pereaksi. Nah, pereaksinya ada amonium hidroksida dengan konsentrasi 1N, kemudian natrium sulfida atau Na2S dengan konsentrasi sama 1N, kemudian asam klorida atau HCl, kemudian kalium kromat, kemudian berikutnya adalah kalium iodida, kemudian NaOH, dan jangan lupa adalah petunjuk praktikum kimia analitik dan skema yang harus kalian siapkan. Udah, Mbak. Baiklah, kita mulai untuk identifikasi kation. Jadi cara identifikasi ada dengan melihat fisiknya. Misalnya sampelnya bisa dalam bentuk larutan, bisa dalam bentuk padatan. Jadi kalau larutan ini tidak berwarna, kemudian ada larutan yang berwarna, gitu. Nah, cara mengidentifikasinya nanti dihafalkan. Larutan yang berwarna hijau apa, kuning apa, pink apa, kemudian biru apa, gitu. Jadi nanti identifikasinya akan lebih mudah. Nah, kalau granul juga harus dihafalkan. Jadi misalnya ini warna biru, ini bentuknya granul. Ini adalah CuSO4, kemudian ini adalah nikel sulfat, jadi warnanya hijau, ya. Kemudian ini kalium dikromat, ya, kalium dikromat. Kalau yang kalium kromat nanti warnanya agak kuning sedikit. Kemudian ini adalah kobalt, ya. Kobalt ini kalau dilarutkan warnanya jadi pink di dalam larutan. Kemudian ini adalah KMNO4, ini kalau dilarutkan menjadi ungu, gitu. Nah, yang Cu nanti bisa jadi biru seperti ini, gitu. Jadi harus hafal warna-warna granulnya, kemudian warna larutannya untuk memudahkan identifikasi. Gitu. Oke, kita mulai untuk mengidentifikasi kation yang pertama. Jadi kalian harus pegang skema identifikasi kation dan buku panduan. Nah, di buku panduan ini nanti akan tertulis bagaimana cara mereaksikan untuk menentukan apakah dia kation golongan 1, 2, 3, 4 sampai 5 gitu. Nah, kalau kita belum tahu sampel yang kita peroleh itu apakah golongan 1, 2, 3, 4, 5, kita harus menyiapkan barang alatnya dulu. Rak tabung ini nanti untuk kalau kita sudah mereaksikan, jadi kita taruh di rak, kemudian ambil tabung reaksi, ya. Kemudian pipet. Nah, pipet nggak boleh ganti-gantian, pipet harus satu-satu supaya tidak terjadi kontaminasi. Nah, langkah yang pertama, reaksi untuk golongan 1 adalah HCl. Jadi kita cek dulu dengan reaksi HCl. Nah, kita dapat
sampel nomor 1. Sampel nomor 1 tidak berwarna, jadi kita tidak bisa mengira-ira apakah dia golongan 1, 2, 3 gitu, kita tidak bisa mengira-ira. Nah, kita ambil satu sedotan saja cukup, tidak perlu ditakar karena ini adalah kualitatif. Ya, sampel 1. Nah, cukup sampai kita bisa melihat bentuk reaksinya seperti apa. Kemudian kita tambahkan reaksi HCl. Reaksi HCl. Endapannya putih. Kalau terbentuk endapan putih berarti dia adalah golongan 1. Nah, di golongan 1 ini ada 3 kation, ada Ag+, kemudian Pb, kemudian ada Hg. Nah, kita belum tahu apakah dia Ag atau Hg atau Pb. Jadi kita harus cek satu-satu. Ya. Nah, langkah berikutnya kita taruh di sini, kita ambil lagi sampel yang tadi. Sampel yang tadi kita ambil lagi. Nah, reaksi khas yang paling mudah adalah kita menambahkan kalium kromat. Kalium kromat. Kalium kromat. Kalium kromat. Ya. Nah, kalium kromat dia berubah menjadi merah kecoklatan. Ya, berubah menjadi merah kecoklatan berarti dia adalah Ag. Tuh. Nah, kalau sampel yang lain kalau ditambah dengan kalium kromat tidak menghasilkan warna merah kecoklatan. Jadi dia reaksi khasnya adalah Ag. Nah, kalian bisa cek lagi dengan reaksi-reaksi berikutnya nanti dengan melihat di buku panduan praktikum. Ya, di buku panduan praktikum bagian kation Ag. Jadi di sini nanti. Ya. Nah, untuk pendahuluannya seperti ini. Jadi nanti lihat yang paling khas yang mana. Kalau dengan endapan merah coklat ini sudah cukup, maka dia sudah teridentifikasi sebagai Ag. Jadi kita ketemu Ag+ di golongan 1 untuk sampel nomor 1. Itu langkah yang pertama. Oke. Sampel nomor 2. Nih, sampel nomor 2 kita juga belum tahu apakah dia golongan 1, golongan 2, golongan 3, 4 atau 5. Nah, langkahnya sama, kita ambil sampelnya ya. Kita ambil sampelnya, masukkan ke tabung reaksi. Masukkan ke tabung. Nah, reaksinya tetap kita pakai HCl. Pakai HCl. Nah, terbentuk endapan putih. Endapan putihnya sama dengan endapan putih yang tadi Ag, ya, bersama. Berarti dia karena menghasilkan endapan putih, dia adalah golongan 1. Nah, kemungkinannya karena Ag sudah ada, ya, berarti dia golongan 1-nya ini mungkin Ag, mungkin Pb, mungkin Hg, gitu ya. Nah, jadi kita menginjak ke langkah berikutnya. Tuh. Nah, langkah berikutnya sama, kita ambil lagi dari sampel yang sama tadi. Ambil lagi sampel yang sama tadi. Ya. Kalau sama-sama dia ditambah dengan kalium kromat akan menghasilkan reaksi yang berbeda. Ya, menghasilkan reaksi yang berbeda. Dia berwarna kuning. Ya, berwarna kuning. Kemudian ini belum bisa membandingkan antara
warna kuning dengan warna kuning yang lain, karena ada beberapa kation yang menghasilkan warna kuning yang sama. Jadi ada reaksi kasnya juga, yaitu dengan ditambah Ki. Jadi kita ambil lagi. Kita ambil lagi sampel yang sama. Ditambah dengan Ki. Dapat warna kuning, ya, dapat warna kuning. Nah, kemudian kita panaskan. Jadi untuk melihat apakah dia PB atau HG, maka kita harus panaskan. Nah, kemudian dipanaskan. Nah, jangan lupa kalau memanaskan jangan dekat dengan temannya, ya, jangan dekat dengan temannya. Jadi mulut tabungnya ini dijauhkan dari teman, ya, atau kalau dekat jendela di dekat jendela saja, ya. Kemudian dipanaskan sampai mendidih. Udah deh. Oke, udah. Nah, setelah itu kita dinginkan. Nah, didinginkan boleh, jangan lupa dimatikan. Didinginkannya boleh di air keran, ya, jadi di air keran akan lebih mudah. Kemudian setelah dingin, oke. Nah, kalau sudah dingin, nah ini jadi seperti sisik ikan, kelihatan nggak? Terlihat glitternya? Lihat glitternya? Sudah jadi glitternya. Glitter ini menunjukkan bahwa dia adalah reaksi yang khas untuk PB. Jadi sampel nomor 2 adalah sampel PB. Nah, ketemu ya, kita sudah dapat 2 sampel. Tuh.